Mbak bisa kritisi kami, buktikan saja selama ada efisiensi. Aplikasi info BMKG macet nggak? Oh, oke. Perakiraannya meleset nggak? Aha. Kita lihat sendiri, ya kan? Nggak ada bedanya. Informasi cuaca baik melalui laman BMKG, melalui aplikasi, peringatan dini juga bertubi-tubi terus. Mau ada efisiensi, nggak ada efisiensi, nggak ada bedanya. Itu terbukti. Saya nggak hanya ngecap ya, tapi buktikan kalau saya bohong, buktikan di info BMKG. Insya Allah sampai hari ini itu aman. Dan memang kami memastikan kalau mau efisiensi yang dikenakan itu bukan dialokasi untuk layanan publik. Oke, tapi di aspek apa nih Bu? Perjalanan dinas, perjalanan dinas, kemudian paket-paket meeting. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record. Ini saya ada satu pertanyaan buat Sobat Antara. Ketika kita mengalami ada terasa guncangan gitu ya, terus bingung ini sebetulnya lagi ada gempa bumi atau cuman kepala pusing aja, itu siapa yang pertama kali dicari informasinya sama Sobat Antara? Jawabannya pasti sama sih, yaitu adalah BMKG alias Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika gitu ya. Dan biasanya kita nyari informasi lewat saluran atau channel di media sosialnya. Kali ini saya beruntung karena bisa dan akan ngobrol banyak hal dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Suwarti. Semoga para pemirsa, pendengar, dan Sobat Antara semua juga dalam kondisi sehat dan semangat. Amin, pastinya ya Bu, itu yang diharapkan kita bersama. Ibu selamat datang di podcast Antara. Terima kasih. Dan juga di Antara kita kayaknya akan berkesempatan ngobrol banyak gitu ya Bu, mengenai BMKG ini kan aspek yang di covernya ini luas ya Bu ya. Tapi sebelum kita ngobrol yang berat-berat, saya mau tanya pendapatnya Ibu Dwi Korita sebagai Kepala BMKG. Karena sekarang di media sosial ini ya Bu lagi rame, netizen ada-ada aja gitu ya Bu. Ketika melihat sesuatu kejadian peristiwa yang di luar kebiasaan, yang extraordinary, komentarnya adalah di luar prediksi BMKG gitu ya. Kalau saya melihat sih ini adalah karena masyarakat Indonesia, netizen gitu, merasa bahwa prediksi dari BMKG adalah sesuatu yang reliable dan bisa diandalkan gitu ya. Terima kasih, insya Allah. Kalau menurut Ibu sendiri, jokes dari netizen, warganet ini apa sih Bu? Kami bersyukur. Artinya kalau sampai ada jokes semacam itu, berarti BMKG itu sudah merasuk di hati mereka. Oh iya, gitu. betul. Jadi itu indikasi ternyata familiar sekali dengan BMKG. Gitu. Artinya kalau bicara soal prediksi gitu ya Bu, pasti ingatnya BMKG. Iya gitu. Karena BMKG ini kan memprediksi cuaca. Pasti itu tiap hari dekat banget ya Bu ya dengan kehidupan kita. Kemudian juga memberikan informasi soal peringatan dini bencana misalnya gitu ya. Gempa bumi, tsunami. Betul. Dan kalau bicara soal cuaca nih Bu, di akhir-akhir ini, di awal tahun, kita bicara awal tahun ini kan masih ada cuaca ekstrim ya Bu ya, BMKG mengumumkan demikian. Tapi saya lebih pengen tahu nih Bu, di balik pengumuman atau peringatan soal cuaca ekstrim dari BMKG, itu seperti apa sih Bu prosesnya sampai informasi itu diterima masyarakat gitu ya? Panjang prosesnya. Banget. Jadi istilahnya kami memberikan istilah proses dari ujung ke ujung atau istilahnya end to end proses. Ujung yang hulu adalah melalui dari proses observasi, monitoring. Jadi ribuan alat observasi, alat monitoring, alat deteksi itu mengirimkan data real time. Jadi ada Internet of Things. Kami menerapkan itu IoT ya. Real time seketika ke sistem processing di BMKG. Ada yang terpusat di kantor pusat di Kemayoran, Jakarta, tapi juga ada yang tersebar di sekitar 190 stasiun
BMKG di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Sampai ke daerah-daerah terdepan, terluar ya, 3T itu ya, Bu, ya? itu ada kantor kami. Nah, itu jadi data dari berbagai lokasi, ribuan data dikirimkan seketika, diproses seketika. Lalu dianalisis hasilnya, dan lahirlah suatu perakiraan atau prediksi ya. Itu untuk jangka pendek ya, perakiraan prediksi. Kalau untuk jangka waktu sampai 10 tahun enggak 100 tahun ke depan, itu disebut proyeksi. Nah, setelah keluar hasil, seketika disebarluaskan ke seluruh Indonesia lagi. Ke seluruh ya ke berbagai wilayah ya, melalui berbagai kanal. Of course. Ada yang melalui digital ya, baik dari aplikasi Info BMKG, kemudian juga melalui sosial media, ada Instagram, dulu namanya ada Twitter ya, sekarang X ya, X. Kemudian juga ada melalui Telegram, kemudian melalui kanal YouTube ya, kemudian juga melalui laman BMKG. Kemudian juga melalui SMS blasting, dan juga bisa call langsung 196. Itu jadi sangat panjang prosesnya, dan itu membutuhkan teknologi. Pasti. Peralatan kita sebut sebagai alat operasional utama atau ALOPTAMA, mulai dari satelit, radar. Ada puluhan radar, kurang lebih 44 radar cuaca BMKG, belum lagi radar yang di laut. Itu cuaca, itu radar di darat ya, untuk cuaca. Kemudian ada radar di laut, kemudian juga melalui alat-alat yang terpasang di darat, ada puluhan, mungkin ratusan alat terpasang di sepanjang runway. Jadi Mbak kalau naik pesawat, kalau BMKG belum kasih endorse, nggak bisa take off. Nggak bisa jalan. Jadi, ya Bu? Nggak bisa terbang, nggak bisa landing ya. Itu tergantung analisis BMKG. Alat-alat itu terpasang di sepanjang runway. Itu. Kemudian juga itu untuk cuaca. Nah, untuk iklim juga sama. Ada dengan satelit untuk mengukur suhu muka air laut. Kemudian juga untuk gempa, itu sensor-sensornya juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan tsunami, alat deteksinya juga tersebar di pantai-pantai di Indonesia. Teknologinya sebanyak itu Bu, disebarkan di seluruh Indonesia. Ini orang-orang yang bekerja di baliknya juga sebanyak apa sih Bu? Jadi kami diperkuat selain di pusat ya, di Jakarta, di Kemayoran, juga ada sekitar 192 atau 196 stasiun. Itu ya total seluruh Indonesia itu sekitar 5.000 orang. Dan semua pendidikannya minimal D4 itu minimal, yang jumlahnya juga semakin berkurang. Kemudian pasca sarjana itu juga banyak, karena pekerjaan operasional BMKG itu adalah science based operational. Jadi kami melakukan kajian-kajian dan analisis berbasis ilmiah, tapi langsung diterapkan untuk operasional, untuk kepentingan masyarakat. Sehingga SDM kami harus SDM yang benar-benar menguasai science itu. Ya. Minimal D4 dan cukup banyak yang master dan mulai banyak yang doktor itu. Dan infonya juga Bu, bahwa BMKG kan menerapkan target gitu ya, memasang target menciptakan 500 kok Mbak tahu? Dokter gitu Bu. Saya pikir ya. Itu seperti apa Bu? Ya. Jadi sejak tahun 2022 dalam Rakornas BMKG kami meng-approve agenda menyiapkan 500 dokter baru sebelum 2030. Kenapa demikian? Karena fenomena cuaca, iklim, tektonik, kegempaan, tsunami itu semakin kompleks, tidak hanya bagi orang Indonesia. Orang seluruh dunia, pakar-pakar dunia pun menyadari itu semakin kompleks, semakin rumit, dan semakin tidak pasti. Ilmu-ilmu yang kita pelajari 10 tahun yang lalu lebih itu seperti udah banyak nggak cocok dengan perkembangan, karena ada pengaruh perubahan iklim, ada peningkatan aktivitas tektonik, kegempaan,
sehingga ilmu kita ini rasanya udah nggak sanggup untuk menghadapi, sehingga generasi Z ya, yang pegawai kami termuda itu generasi Z, itu kita paksa, kita dorong, begitu lulus harus segera ambil master doktor. Nah, kita butuh, kalau pegawainya 5.000, ya pantes-pantesnya paling enggak 10%, 500 orang itu harus doktor. Kalau enggak, kami enggak akan sanggup mengejar pengembangan teknologi karena ini. udah terlalu cepat gitu Terlalu ya Bu, cepat, perkembangannya. terlalu cepat, sehingga butuh orang-orang yang cepat, inovatif, daya pikirnya, daya analitiknya, dan daya observasi, critical thinkingnya itu juga harus terus dibangun, dan juga harus mampu mengconvince, meyakinkan dari hasil analisis itu, yakinkan ke publik, ke pemerintah daerah, ke masyarakat, ke presiden. Jadi mitra customer kami itu mulai dari pedagang asongan yang di pinggir jalan sampai ke presiden. Dan dari target 500 atau 10%, sekitar 10% ya Bu, dari pegawai BMKG yang mencapai gelar doktor. Sebelum 2030 ya Bu? Iya. Sejauh ini sudah tercapai berapa sih? Ini kan sudah tahun kedua ya. Pencanangan 2022, dimulai 2023, 24. Itu total yang kalau dijumlah kan harus, kalau dokter harus melalui master ya, karena itu baru lulus D4. Ini dari master dan dokter sekarang yang sekolah itu sudah hampir 500. Tapi kan belum lulus. Targetnya kan lulus, nggak hanya sekolah. Kalau yang sekolah itu baik di luar negeri ya, di luar negeri, di negara-negara maju dan di Indonesia itu total jumlahnya mungkin sudah sampai 500. Jadi 200-an untuk master dan sekitar 200-an untuk doktor, itu 200 lebih lah ya. Jadi sudah sangat mendekati 500. Tapi kami tetap masih mengirim dan menyelesaikan sampai benar-benar sudah diwisuda sebagai doktor, dan langsung kita tempatkan. Mereka sebelum berangkat sudah punya proyek apa yang, jadi kami wajibkan di operasional itu kan kita banyak masalah. Itu sudah kami bagi menjadi beberapa research umbrella dari masalah-masalah real di lapangan, masalah real yang kita hadapi, kita bagi menjadi research umbrella dan kita wajibkan yang akan sekolah ini yang harus dibawa, dikerjakan. Jadi pulang itu tinggal menerapkan. Dan sudah ada tempatnya. Sudah gitu, ada Bu, tempatnya, mau lokasinya mau di Sumatera Barat, mau di Papua, mau di Ambon, ini sudah ada slotnya semua. Jadi sudah tersedia gitu. Artinya 2030 kayaknya lebih dari 500 dokter ya Bu ya? Insya Allah gejalanya demikian. Gejalanya begitu karena ya? peminatnya anak-anak tuh ternyata pada seneng juga. Bu Dwi Korita ini di kalangan jurnalis begitu ya, pasti paling sering untuk melakukan namanya konferensi pers. Jangan bosan ya Mbak. Nggak bosan dong Bu, karena itu tentunya yang diperlukan oleh jurnalis gitu ya. Dan biasanya nih bicara soal adanya peringatan soal peringatan bencana hidrometeorologi. Sampai istilah itu udah nempel banget Bu di kepala. Maaf, sekarang baru lagi geohidrometeorologi, multi bencana geohidrometeorologi. Kalau hidrometeorologi itu kan hanya cuaca iklim ya, tentang meteo ya, meteorologi cuaca. Nah kalau geo itu ada gempa buminya dan tsunami-nya. Nah yang kami kelola itu kan gempa, tsunami, itu geo. Lalu hidrometeorologi itu cuaca iklim dan itu bisa saling terkait. Ya, jadi dari cuaca di zona rawan gempa ya, rawan gempa itu biasanya banyak yang rontok, tanah batu-batunya kesiram oleh hujan lebat, jadilah banjir bandang. Dan memang saling terkait. Saling terkait. Ya, sebetulnya kalau bicara soal ancaman atau peringatan soal bencana geohidrometeorologi, agak panjang ya Bu sekarang, tambah panjang. Ini sebetulnya apa sih Bu yang menjadi faktor penyebab utamanya dan seperti apa masyarakat gitu ya harus waspada, harus antisipasi, harus mitigasi terkait dengan bencana ini? Sebetulnya ada gempa bumi, tsunami,
cuaca ekstrim, iklim, anomali iklim, itu sebetulnya proses alamiah biasa. Baik ada masyarakat atau tidak ada masyarakat, ada manusia, tidak ada manusia, itu semuanya terjadi sejak jutaan tahun yang lalu, ya. Nah, tetapi kenapa lahir istilah bencana? Nah, muncul dikatakan bencana apabila proses alamiah itu mengakibatkan dampak kerugian bagi manusia. Jadi kalau ada gempa di tengah laut, tidak ada tsunami, tidak ada dampak bagi manusia, itu namanya bukan bencana. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan bencana itu? Ya, interaksi antara manusia dengan alam. Nah, misalnya begini, ada erupsi gunung api ya, tapi di situ tidak ada penduduk di situ, di lereng-lereng gunung, di puncak gunung nggak ada penduduk, ya nggak akan terjadi bencana. Nah, bisa terjadi bencana karena di situ ada manusia. Nah, kenapa bisa ada manusia di situ? Gunung yang sering erupsi, kenapa manusianya pada ke situ? Karena mereka nggak ngerti, nggak ada, mungkin belum paham ini. Disangkanya ini gunung sejak dulu udah ada, ya kita tinggal di situ. Tidak ada yang memberi informasi ini sewaktu-waktu erupsi, tidak ada informasi sewaktu-waktu gempa bumi. Nah, jadi yang mendorong terjadi bencana antara lain kurangnya informasi bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah dinamika proses alam. Oleh karena itu BMKG berusaha mengisi informasi itu. Dengan adanya informasi, adanya edukasi, jadi tugas BMKG itu tidak hanya prakiraan, memberi informasi, tapi juga meliterasi, mengedukasi, bekerja sama dengan BPBD, dengan perguruan tinggi ya. Diharapkan mereka paham dan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, untuk menghindari tempat itu. Dan kami mengadvokasi ke pemerintah daerah agar tata ruang itu ditata. Mungkin pemerintah daerah nggak ngerti di situ daerah bahaya. Kami beri informasi, kami ajak, kita bantu, kita buatkan peta mikrozonasi. Jadi ada peta-peta bahaya sudah dibuatkan BMKG gratis. Kami tidak minta bayar untuk itu. Pemerintah udah bayar kami. Nah, gratis. Tinggal ini mohon dipahami, kita bekerja bareng. Dan kalau sudah, jadikanlah aturan tata ruang. Itu jadi tinggal melanjutkan itu. Jadi bencana itu terjadi karena kurang informasi, kemudian kurang edukasi, juga tata ruangnya tidak mengikuti peta-peta bahaya, mengabaikan zona merah tetap dibangun ya. Nah, harusnya kalau terpaksa membangun di zona yang bahaya itu ada building code. Jadi misalnya kita tidak ada pilihan, harus tinggal di lokasi rawan gempa. Ya rumahnya dibuat tahan gempa, itu bisa. Jadi pilihan itu bisa menghindar, menjauh dari tempat bahaya, atau kalau terpaksa di situ beradaptasi. Ya bangun rumah kita tahan gempa. Kalau tidak sanggup, ya jangan tinggal di situ gitu. Pilihannya ya dua itu berarti, Bu? Sebetulnya ada menghindar atau mencegah. Mencegah itu juga bisa mencegah. Jadi kita buat mitigasi ya, perkuatan gitu, atau beradaptasi. Beradaptasi misalnya dengan peringatan dini. Ya sudah, kita nggak ada pilihan, harus tinggal di rumah saya di lereng Gunung Merapi. Dan suami saya nggak mau pindah. Ya udah, kita beradaptasi. Kalau ada peringatan dini ya kita terus cepet-cepet ngungsi. Sudah ready artinya, sudah ready, Bu. Dan udah lumayan biasa ngungsi. Sudah biasa. Ya, beberapa kali erupsi Gunung Merapi itu sampai ngungsi berhari-hari, rumahnya tertutup debu semua. Ya itu resiko pilihan. Tapi kembali lagi pasti, Bu. Kembali lagi ke situ. Jadi itu tadi namanya beradaptasi. Dari situlah beradaptasi. Dan bicara soal bagaimana BMKG kan memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat, juga BMKG kan sangat erat kaitannya nih dengan tadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana misalnya. BNPB sangat. Kemudian Basarnas juga sangat. Itu seperti apa sih, Bu, kalau bisa diceritakan kolaborasi yang dijalin dengan BMKG? Kayak seperti saudara kembar deh. Jadi gini, kami itu sifatnya mencegah, jangan sampai terjadi bencana. Kalau kami berhasil, BNPB nggak perlu kerja keras.
Iya. Apalagi SAR ya, nggak perlu cari korban ya. Iya. Nah, cuma tantangannya sangat banyak, kayak kita beri peringatan dini, kita beri edukasi. Jadi kami kalau mengedukasi masyarakat itu sering banget bekerja sama dengan BNPB. Pak Kepala Badannya itu, siapapun kepala badannya udah ganti beberapa kali, pasti selalu saya recokin dengan WA, dengan telepon. Pak, ini perakiraan kami, prediksi kami 3 hari lagi nih akan cuaca ekstrim nih. Aduh, mohon dibantu. Gimana Bu? Apa yang bisa dibantu? Pak, ini apakah bisa misalnya ada modifikasi cuaca? Itu BNPB kan pendanaan tuh. Kalau teknologinya kami. Nah, terus dengan tim SAR, Pak, ini di Sumatera Barat ini rawan megatrust nih. Gimana bisa kita kerjasama untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Meskipun tugas Basarnas itu tidak termasuk mengedukasi ya. Tapi Bapak Kepala Basarnas itu sambil mereka mengedukasi ini loh, tenaganya kan ada tenaga potensial yang bukan asli pegawai Basarnas tapi melibatkan masyarakat. Nah, di situ kami memberikan tambahan materi untuk tentang cuaca, iklim gitu. Jadi kerja bareng gitu, sering sekali. Seperti Ibu bilang ya, jadi kayak kembaran kali ya tadi, Iya. kembar 3 Bu. Kembar 3, kami kalau di DPR tuh selalu saya sampingnya Kepala Basarnas. Oke, karena Selalu. memang kolaborasi dan sinergitas itu Iya, kali ya yang iya. diperlukan. Termasuk juga ini nggak Bu, kalau kita bicara soal peranan dari BMKG, kemudian bersama kembarannya lah ya gitu ya kita sebut. Gimana BMKG ini berkontribusi untuk nanti menghadirkan Asta Cita dari Presiden Oh, iya, Prabowo. iya. Ini kan adalah sesuatu yang baru juga Bu Iya, di pemerintahan. iya, iya. Ada 8 visi misi Iya, dari iya, Presiden iya, gitu ya. iya. Seperti apa sih kontribusi yang diberikan? Nah, begini, nomor 1 pidato Presiden Prabowo itu kami wajibkan untuk didengar oleh pegawai, semua pegawai. Jadi biar menghayati, nggak langsung kami ajari gini-gini, nggak, dengerin dulu, Secara langsung gitu secara ya? langsung dengarkan. Jadi diwajibkan. Bahkan ada satu deputi itu yang ngasih kuis tentang pidatonya Presiden Prabowo, mana yang relevan dengan BMKG. Nah, yang relevan adalah Asta Cita kedua itu terkait ketahanan pangan, energi dan air. Kemudian Asta Cita ketiga itu terkait penguatan infrastruktur ya, untuk pembangunan infrastruktur. Dan Asta Cita ke-8 itu bagaimana hidup harmonis dengan lingkungan sekitar. Jadi itu ketahanan terhadap iklim dan bencana. Nah, ini sangat relevan dengan tugas BMKG. Misalnya kami memonitor cuaca dan iklim. Itu tujuannya tidak hanya untuk mencegah terjadinya kerugian sosial ekonomi akibat cuaca iklim, tapi selain mencegah juga untuk mengoptimalkan produktivitas pangan. Misalnya kami membina para petani dan nelayan. Petani kan tugasnya di produktivitas pangan, ketahanan pangan. Kami sejak tahun 2011 melakukan sekolah lapang iklim Sekolah lapang bagi iklim. petani dan sekolah lapang cuaca bagi nelayan. Tujuannya agar para petani itu memahami fenomena iklim, bisa membaca fenomena itu dan bisa memanfaatkan informasi cuaca dan iklim sehingga mereka cakap tepat dalam menentukan jenis tanamnya untuk musim tertentu di bulan tertentu. Lalu panennya kapan? Ini kami ada kajian dari proses sekolah lapang ini berhasil meningkatkan produktivitas padi itu sampai 30%. Bahkan saat terjadi El Nino, kekeringan panjang, itu produktivitasnya masih positif, yang mendekati 20-30% itu. Karena bisa menanam sesuai dengan Kondisi cuaca dan iklim, dan mereka paham, katakanlah memahami aplikasi info BMKG. 6 hari lagi akan terjadi angin kencang, badai tropis. Itu tahu petani, sehingga bisa melakukan perencanaan kapan harus menjemur padinya. Itu bisa tahu. Jadi di aplikasi mobile phone info BMKG itu ada informasi tentang curah hujan, apakah hujan atau tidak, hujannya lebat atau tidak, kemudian juga suhu udara, kecepatan dan arah angin serta kelembapan.
Jadi ini sangat penting bagi produktivitas petani untuk menjaga produktivitas pangan. Bahkan kami mendampingi petani dalam rangka pengendalian inflasi. Kami mempunyai sekolah lapang iklim untuk tanaman cabai. Tanaman bawang merah, bawang putih, tanaman produktif seperti itu ya, yang berpengaruh pada inflasi. Kami lakukan itu. Artinya hal yang dilakukan oleh BMKG ini kan coveragenya luas sekali, multisektor, betul. Kemudian dari berbagai pendekatannya dilakukan ke berbagai golongan, kelompok gitu Bu ya. Boleh dong kita tanya soal yang ramai baru-baru ini, belum lama ini. Ini kan berarti kerja-kerja BMKG dilakukan dengan pendanaan yang cukup begitu Bu ya. Kalau kita bicara soal soal kebijakan yang belum lama ini mengenai efisiensi anggaran. Ini kan sempat ramai juga bahwa di BMKG sempat dikurangi sekitar 50-an%. Awalnya, tapi akhirnya rekonstruksi ya Bu ya. Iya. Direkonstruksi kembali, kemudian ada peningkatan di situ. Signifikan. Kalau Ibu melihat mengenai efisiensi anggaran ini seperti apa? Karena yang ada di benak masyarakat nih Bu, apakah ini akan berpengaruh, betul-betul berpengaruh terhadap diseminasi informasi, kemudian ada peringatan dini bencana nanti yang terganggu nih karena efisiensi ini. Seperti apa tanggapan Ibu? Nah, terus terang tidak, tapi Mbak bisa kritisi kami, buktikan saja selama ada efisiensi, aplikasi info BMKG macet nggak? Oh oke. Perakiraannya meleset nggak? Kita lihat sendiri, ya kan? Nggak ada bedanya. Informasi cuaca baik melalui laman BMKG, melalui aplikasi, peringatan dini juga bertubi-tubi terus. Mau ada efisiensi, nggak ada efisiensi, nggak ada bedanya. Itu terbukti. Saya nggak hanya ngecap ya, tapi buktikan kalau saya bohong, buktikan di info BMKG. Insya Allah sampai hari ini itu aman. Dan memang kami memastikan kalau mau efisiensi yang dikenakan itu bukan dialokasi untuk layanan publik. Tapi di aspek apa nih Bu? Perjalanan dinas, kemudian paket-paket meeting ya. Jadi meeting semua mayoritas yang biasanya offline, baik nasional dan internasional. International meeting kami itu termasuk banyak, besar. Karena apa? Karena BMKG itu dipercaya sebagai Vice President Organisasi Meteorologi Dunia, khususnya untuk Service Commission, komisi layanan. Sehingga kami kan harus melakukan koordinasi global, meeting global ya. Nah, tapi efisiensi tidak mengurangi peran kami. Karena bisa kami lakukan lewat Zoom dan pihak-pihak asing itu yang datang ke Indonesia dan welcome-nya juga sederhana. Jadi itu tadinya kan lumayan ya, perjalanan dinas, paket-paket meeting, kemudian juga kegiatan yang tidak begitu urgent ya, tidak begitu urgent itu bisa ditunda gitu ya. Jadi intinya operasional 24 jam itu terus berjalan. Silahkan datang ke BMKG tapi di ruang operasional, jangan di ruang kantor. Kalau ruang kantor pasti udah gelap kalau jam 1 malam. Pasti, Bu. Insya Allah tidak berdampak dan kami terima kasih ternyata direkonstruksi. Jadi itu kan semakin menguatkan kami dengan rekonstruksi itu. Apalagi BMKG juga yang mengoperasionalkan Indonesia Tsunami Early Warning System. Kita singkat sebagai INATEWS. INATEWS gitu ya Bu ya. Tsunami Early Warning System ya. Dan itu tidak hanya untuk masyarakat Indonesia. Kami punya tanggung jawab memberikan info dini gempa bumi dan peringatan dini tsunami bagi 25 negara di sepanjang Samudra Hindia. Dan alhamdulillah itu tidak terpengaruh dan tidak ada laporan yang mengkhawatirkan itu akan terganggu. Juga bagi 10 negara di ASEAN. Nah, jadi itulah tanggung jawab kami. Ini mohon doa. Pastinya Bu ya, masyarakat Indonesia mendoakan. Tapi bagaimana nih Bu dengan ada
berbagai kasus lah ya Bu yang dilaporkan dari sejumlah Kehilangan. daerah begitu. Betul, ada pencurian seperti itu, ya. alat-alat Iya, betul. pendeteksi gitu ya. Betul, ya. Kami Tanggapan juga Ibu sangat gimana, Bu? prihatin. Kami sangat prihatin ya. Sebetulnya juga udah ada penjaganya juga sih ya, tapi nggak tahu ini malingnya lebih pinter kali ya. Nah, ya kami bekerja sama dengan pihak kepolisian ya, kami laporkan dan juga bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah untuk saling mendukung menjaga gitu ya, agar tidak terulang lagi gitu ya. Jadi alat-alat yang sudah diambil itu segera kami bereskan ya, kita benahi. Yang diambil tuh seringnya baterainya. Oh, Karena alat itu kan harus bekerja 24 jam ya. Pakai panel surya. Nah, baterainya juga udah ditaruh dikunci. Jadi alat-alat itu tuh pada ruangan yang terkunci, pintu-pintunya dan ada pagarnya dan ada penjaganya ya. Tapi ya Tapi tetap itu saja Bu, ya, ya, bisa ya. Semoga kena itu celah. semakin bisa Iya. dicegah. Karena kalau misalnya sampai hilang itu bahaya juga ya Bu ya untuk Iya. pendeteksi. Iya. Tapi untungnya itu segera tahu karena di setiap alat itu kan ada stasiun yang bertanggung jawab. Itu akan segera tahu. Kan ada deteksinya. Ini alat kok ini tiba-tiba ada simbolnya kok jadi hitam. Hitam itu rusak atau bagaimana? Nah, SOP-nya langsung didatangi. Jadi dalam waktu kurang dari 24 jam itu akan ketahuan. Karena kami menetapkan standar seluruh peralatan itu minimal 97% harus menyala. Kalau sampai turun dari 97% ini berarti ada masalah. Nah, ada simbolnya hitam gitu ya, alatnya tuh gambarnya jadi hitam. Segera ketahuan didatengin, oh ini ternyata dibongkar orang. Gitu. Baru tahu setelah didatengin. Tapi ada indikatornya itu. Ada Jadi indikator. segera ketahuan yang Oke, penting oke. itu. Dan segera dicek pastinya Segera dicek Ibu ya. dan dibenahi, dibetulkan itu. Oke. Ibu, sebelum kita mengakhiri ini ada satu pertanyaan yang penting banget gitu ya untuk ditanyakan kepada Kepala BMKG. Karena gimana pun tadi di awal Ibu sempat mention terkait dengan adanya perubahan iklim, pemanasan global dan lain-lain. Itu kan bukan hanya isu bagi Indonesia tapi seluruh dunia Bu ya, gitu ya. Dari BMKG sendiri untuk memberikan satu kontribusi untuk kita men-tackling, mengatasi perubahan iklim ini seperti apa sih Bu yang diberikan? Nah, yang kami lihat jadi suatu kebijakan ya, kebijakan untuk ketahanan iklim itu sangat penting bagi suatu negara dalam rangka untuk menyelamatkan negara itu. Karena misalnya gini, dari data-data cuaca dan iklim seluruh dunia itu kita bisa memproyeksikan atau memprediksi kira-kira pertengahan tahun 2000 atau pertengahan abad ini, sekitar tahun 2045-2050 dikhawatirkan akan terjadi krisis pangan global. Itu sudah ditandai saat ini mulai terjadi krisis air. Ya. Nah, lalu juga mulai banyak terjadi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah di dunia, baik yang basah ataupun kering, kekeringan atau banjir. Itu data ada semua. Nah, artinya tren untuk terjadi krisis pangan global itu juga semakin nyata. Apa peran BMKG? Tugas kami itu adalah membaca, mengobservasi ya. Jadi melakukan pengamatan-pengamatan. Ini banyak diabaikan. Saat ini data itu sesuatu yang di Indonesia itu sesuatu yang sulit dijaga kualitas dan keberlanjutannya. Dan itu perjuangan BMKG. Kami memiliki data sejak tahun 1900, sejak zaman Hindia Belanda. Karena BMKG itu kan dulu Belanda yang punya. Dan kami menjaga terus data itu dari observasi ya. Dan ini yang harus dipertahankan, kan ini yang tidak mudah. Nah, tapi alhamdulillah kami sudah terbiasa menjaga itu. Dari hasil observasi ini kami analisis dan menjadi masukan bagi pemegang kebijakan. Misalnya bagi presiden, bagi menteri-menteri, agar keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil bagi hajat hidup orang banyak itu tidak salah. Datanya harus benar dulu. Jadi data driven dan science driven.
Karena data itu diolah oleh pakar-pakar. Ya, pasti. Ya, pakar-pakar tidak hanya dari BMKG. Kami mengolah data itu juga selalu melibatkan pakar-pakar dari perguruan tinggi, dari BRIN, dari berbagai pihak, bahkan pakar dunia. Ya. Jadi kalau kami punya data itu pasti kami olah, lalu kami kolokiumkan, kami seminarkan agar dievaluasi bersama. Dan itu penting sehingga kebijakan ke depan itu jangan sampai salah langkah hanya karena tidak berbasis data atau datanya tidak valid. Itu yang perlu. Dan bicara data Bu, ada yang menarik. Apakah BMKG juga melanjutkan ya penelitian atau pengambilan data dan observasi terhadap ini fenomena yang pasti membuat kita takut lah ya, mencairnya salju abadi, iya, Bu. betul. Mbak, Seperti apa sih, Mbak Bu? kok tahu? Mbak tahu banyak. Jurnalis, nih. Bu. Jurnalis ya. Iya, sejak tahun 2010 BMKG itu bekerja sama dengan Ohio University. Ini salah satu tokohnya dari BMKG itu generasi milenial ya, Dr. Donaldi ya, dengan tim ya, nggak hanya Donaldi sendiri. Itu melakukan pengamatan pada salju abadi di Puncak Jayawijaya. Sampai tahun 2024 itu tersisa tinggal 1% dari 200 km persegi. Jadi tahun 2024 tuh tinggal sekitar 2 km. Dan diprediksi tahun 2026 itu sudah nggak habis. Nggak ada sama sekali. Jadi kami melakukan kajian riset itu sejak tahun 2010 ya, ini sudah 10 tahun lebih. Jadi data time seriesnya itu terlihat. Dan itu artinya ancaman bagi ekosistem di Papua. Karena gletser itu kan sumber daya air. Ya, bagi kalau pas panas mencair itu kan sumber daya air bagi kehidupan di sana. Nah, ini yang gimana lagi kalau udah hilang kan nggak bisa didatangkan lagi. Jadi ini sudah warning ini dan bisa berdampak pada kenaikan muka air laut gitu. Dan di Indonesia ini bahayanya tidak hanya air laut naik karena perubahan iklim, es mencair, tapi diperparah tektoniknya aktif. Tektonik aktif tuh seperti di Jawa, itu pulaunya sedikit demi sedikit di pantai utara Jawa itu memang turun. Jadi selain airnya naik karena perubahan iklim, daratannya memang turun karena pergerakan tektonik. Ini alam. Tapi yang alam sudah begitu diperparah dengan ulah manusia. Dipompa air tanahnya habis-habisan. Jadi nggak usah dipompa pun sudah turun, apalagi dipompa sampai rongga bawah tanahnya itu kosong, lalu beban konstruksi semakin berat, ambles lah. Jadi seolah-olah kenaikan muka air laut seolah-olah naiknya tuh cepet, padahal itu kombinasi gabungan antara karena perubahan iklim, juga karena tektonik plus diperparah pemompaan, sehingga aturan itu harus diperketat, pembatasan pemompaan air bawah tanah itu. Iya, artinya untuk mengatasinya juga dari berbagai sisi dan aspek, Bu ya. Aspek gitu ya. dan berbagai sektor terkait pastinya. itu. Ya. Ibu, ini terakhir bahwa Ibu tadi menyampaikan kliennya begitu ya, atau orang-orang yang bisa terdampak oleh data, kemudian juga oleh prediksi yang dikeluarkan BMKG adalah mulai dari para petani sampai ke pemerintahan begitu yang tertinggi, sampai ke presiden, begitu ya yang paling tinggi. Dan saya mau tanya, apa yang menjadi pesan Ibu nih untuk kalangan jurnalis? Oke, ya ini menarik nih. Terus terang jujur nih, kami sangat banyak dibantu jurnalis yang membuat, menurut perakiraan BMKG, yang membuat BMKG menjadi lebih membumi, itu karena kiprah para jurnalis. Jadi pesan kami, mohon sekali lagi kami jangan ditinggalkan. Pastinya, Bu. Tetap terus kita bekerja sama, didampingi, karena itu membuat pesan kami menjadi lebih dahsyat. Ya. Tapi mohon juga proporsional gitu ya. Jangan di-cut di bagian yang drama gitu. Padahal kalau dikomplitkan menjadi tidak drama lagi ya. Jadi mari kita terus bekerja sama
saya juga banyak belajar ini dari jurnalis ya, cara kerja mereka, cara mereka, angle mereka. Iya. Saya sering ngamati nih Mbak, wawancara gini, saya pelajari angle-nya gini ya. Jadi membuat kami menjadi lebih membumi, lebih relevan cara menyampaikan ke publik agar jangan salah tafsir ini. Jadi kami sangat membutuhkan bekerja sama dengan jurnalis ini. Terima kasih sekali atas kepercayaan dan dukungan para jurnalis dan media. Saya jadi terharu nih Bu. Aduh, Ibu dibilang diapresiasi begitu ya, Iya. sebegitunya oleh Ibu Dwi Korita Karnawati Iya. selaku Kepala BMKG. Dan terima kasih banyak Ibu Dwi Korita, ini perbincangan, obrolan yang sangat hangat sekali. terima kasih begitu juga. Ya. Iya. Iya, dan pastinya ini adalah salah satu bentuk kolaborasi untuk Iya. diseminasikan Mengedukasi informasi, juga. betul, dan meliterasi masyarakat Literasi, begitu ya, iya. soal entah itu ancaman bencana, kemudian peringatan dini bencana. Betul. Dan terima kasih sekali lagi Ibu Terima untuk kasih. perbincangannya Iya, di podcast Antara hari ini. Terima Dan kasih. pemirsa Antara, itu dia ngobrol-ngobrol terkait dengan segala aspek yang dilakukan, segala pekerjaan yang dilakukan oleh BMKG. Jangan lupa untuk menyimak obrolan di podcast On The Record hanya di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Pemirsa Antara, kita akan ketemu lagi di podcast Antara edisi berikutnya. Sampai jumpa. Boleh dadah Bu ke kamera Bu. Sampai jumpa. Yang tengah. Terima kasih. Kasih.